Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang nyanyi untuk Tuhan saudara, nyanyi untuk Bapa kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, ku mau yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu ini doa kami Tuhan, ini penyembahan kami. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Tak habis-habisnya, gak selesai Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang di Zoom juga tepuk tangan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Salam Dr. Tommy, Tante Elis yang setia bersama dengan kita dari Chicago. Salam Mbak Indah dari Iowa, tetangganya. Salam Cik Wen dari Virginia. Wow. Salam Bella, salam Pak Heri dari Purwokerto, Bro Hendra dari Kelapa Gading, Cik Yanti dari Madiun, haleluya, yang sudah transfer ke Philadelphia, haleluya. Cik Wiwin yang dari Philadelphia transfer ke Delaware, haleluya, dibolak-balik ini. Bu Meliana, Cik Meliana, salam, salam, salam semuanya Bapak Ibu Saudara semua di sini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita semua, bersuka cita. Sebelum Anda liburan, weekend, ayo kita belajar firman Tuhan dulu. Amin. Saudara, ada waktunya untuk liburan, ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk memuji Tuhan. Liburan gak salah, kita perlu liburan semua, biar refreshing, biar enak. Tapi sebelum berangkat liburan, kita dengar firman Tuhan dulu, kita belajar bersama-sama supaya rohani kita kuat, jasmani kesehatan kita kuat, dan jiwa kita juga kuat. Yang setuju katakan amin. 2 Samuel pasal 23, Bapak Ibu Saudara, apa pesan Daud di akhir hidupnya? Kita mau dengarkan pesan Daud di akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah pahlawan yang luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan, seorang raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi dia sebelum menjadi raja, dia adalah seorang prajurit. Dia adalah seorang pahlawan. Saudara ingat ceritanya, cerita andalannya Jesslyn yang dia sukai adalah bagaimana Daud dengan ketapelnya mengalahkan Goliat. Setelah itu dia dipercayakan untuk memimpin pasukan dan akhirnya menjadi panglima yang dahsyat luar biasa. Dan endingnya saudara kita tahu semua, hampir 30 tahun Daud menjadi raja yang diberkati dan menjadi pribadi yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Siapa yang rindu hari-hari ini mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, terutama di Indonesia saudara. Hari-hari ini mulai kemarin mereka lockdown again and lockdown again. Tetapi di Amerika ini orang mulai keluar kandang semua. Haleluya.
Saya kemarin sempat ke Maryland, ke Delaware, itu di rest area itu seperti perang, saudara. Penuh semua. Everybody going for vacation, bus-bus semua. Dan yang menarik 80% gak ada yang pakai masker. Puji Tuhan, di sini masih pakai masker karena kita sayang diri kita, sayang keluarga kita, dan sayang anak-anak kita. Setuju katakan amin. Amin ya. Saudara, apalagi kalau kumpulan orang banyak, I suggest you untuk pakai masker karena kita nggak ngerti kita berpapasan dengan siapa, kita makan di restoran dengan siapa, kita di toilet dengan siapa. Karena saya tahu, saudara, mungkin Dr. Tommy boleh correct me, Delta varian itu kita cuma ketemu 2 menit saja, nggak sampai lama, 2 menit saja itu sudah transfer, saudara. Oleh sebab itu kalau saudara pergi ke tempat umum, pergi kemana banyak orang, oleh sebab itu lebih baik masih tetap pakai masker. Tetapi kalau saudara mungkin pergi dengan keluargamu, makan dengan keluargamu di mobil, di udara bebas, tentunya saudara boleh juga. Sekali lagi terserah Anda gitu ya. Tapi khusus kalau waktu kumpul orang banyak, ada di rest area, ada di toilet, ada di tempat umum yang saudara nggak tahu ketemu dengan siapa, dekat dengan siapa, it is to be safe untuk kita pakai masker karena kita sayang keluarga kita, sayang diri kita, dan sayang orang-orang di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Jangan diremehkan karena pandemi is not over yet ya. Ini pesan gembala terutama untuk jemaat Nations Worship Center, terus menjaga kesehatan, terus mengikuti protokol kesehatan supaya kita semua sehat, aman sampai rapture. Katakan amin. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Judul tema kita hari ini adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Yang di rumah kelihatan slide-nya? Yang kelihatan lambaikan tangan? Yes. Nah, Daud saudara adalah pahlawannya Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang menarik saudara-saudara, Daud karena dia pahlawan, maka dia menghasilkan pahlawan-pahlawan yang baru di dalam hidupnya. Saya masih ingat gembala pembina kami, Pastor Niko adalah seorang worship leader. Dan orang-orang semua yang digembalakan, pemimpin-pemimpin di bawahnya semua jadi worship leader, penyanyi-penyanyi. Karena apa? Sekali lagi pahlawan memuridkan pahlawan, worship leader menghasilkan worship leader, dan sebagainya, dan sebagainya. Daud, saudara-saudara, sebelum dia mati, dia menyebutkan beberapa hal yang terpenting di dalam hidupnya. Dan salah satu saya cuplik dari 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat 39. Itu bicara tentang pahlawan-pahlawan Daud. Bicara tentang orang-orang yang berjasa dalam hidupnya Daud. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang terjadi di Indonesia sekarang ini peperangan rohani. Aduh Pak, kok semua diartikan rohani? Ya karena saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya selalu menilai atau mengoreksi atau melihat dari segi rohaninya dulu gitu ya saudara. Saya percaya nubuatan hari-hari ini banyak disampaikan untuk Indonesia. Indonesia akan diberkati Tuhan, Indonesia akan dipakai Tuhan, Indonesia akan dilawat Tuhan, Indonesia akan mengalami penuaian jiwa-jiwa. Dan biasanya sebelum mujizat terjadi ada krisis dulu, betul? Benny Hinn seorang hamba Tuhan yang luar biasa di healing, dia berkata begini, sebelum mujizat terjadi biasanya terjadi krisis dulu. Sebelum mujizat terjadi biasanya ada persoalan yang besar dulu. Dan saya percaya setelah pandemik ini berakhir, Indonesia melaluinya, kita percaya Indonesia akan diberkati, Indonesia akan dipakai Tuhan, Indonesia akan menuai jiwa-jiwa, penuaian yang besar terjadi atas negeri kita. Siapa yang masih cinta Indonesia, lambaikan tangan. Saya tahu paspor Anda sudah Amerika, tetap ACI, aku cinta Indonesia. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itu pertempuran rohani. Termasuk kita di sini di Amerika waktu kita mengalami yang namanya pandemik, saudara-saudara, rohani kita sedang dibersihkan. Rohani kita diajak untuk beriman, percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Rohani kita coba di stretch sama Tuhan. Coba kalau di lockdown gimana? Coba kalau ditekan gimana? Coba kalau menghadapi pergumulan, apa reaksi kita? Apa respon kita?
Nah, hari ini kita belajar bersama-sama saudara dari Daud dan pahlawan-pahlawannya. Saya hanya sharing 3 pahlawan Daud. Banyak pahlawannya, kalau nggak salah sekitar 20 lebih. Tapi saya akan coba sharing 3 saja yang memberkati hidup saya. Dan saya berdoa pagi hari ini Anda semua akan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Bedanya prajurit dan pahlawan apa saudara? Prajurit itu maju perang. Prajurit itu berperang tetapi belum tentu menang. Tetapi pahlawan itu pasti menang. Makanya diberikan penghargaan. Saya percaya Anda semua di sini termasuk di Zoom akan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan seperti Daud. Yang setuju katakan amin. Itu berarti Anda pasti menang. Anda pasti ditolong Tuhan. Apapun pergumulannya, saudara-saudara jujur. Ini ya minta maaf lahir dan batin. Setiap pagi saya buka Facebook, isinya rest in peace, ya. Buka lagi siang, isinya orang mati lagi. Buka lagi sore, isinya orang di peti mati lagi. Aduh, capek udah, cukup itu aja. Ini begitu luar biasa. Buka Instagram, aduh, isinya orang meninggal dan sebagainya. Makanya saya take a break deh. Lebih baik fokus untuk dengerin firman Tuhan. Dan kita berdoa hari-hari di tengah pergumulan, tantangan dan peperangan rohani ini, kita semua kuat dan kita semua akan ditolong oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Lanjut saudara-saudara. Siapa pahlawan yang pertama? Saya janji nggak lama. Pahlawan yang pertama namanya adalah Isi Baal. Coba katakan Isi Baal. 1, 2, 3. Isi kan, isi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Isi Baal. Siapa Isi Baal ini Bapak Ibu Saudara? Dikatakan dia mengayunkan tombak. 2 Samuel 23 ayat 8. Nama para pahlawan yang mengiring Daud. Yang pertama Isi Baal anak Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Keren. Ini dia bisa main tombak. Saya nggak tahu main tombaknya bagaimana. Mungkin Pak Ahwa bisa menirukan saudara karena biasa nonton film kungfu mungkin. Dia main tombak. Sekali pertempuran dia membunuh 800 orang. Dia nggak main senapan saudara. Dia nggak main pedang. Ini tombak ini jarang loh. Pahlawan tuh pakai tombak. Makanya saya cari gambarnya. Orang yang pakai tombak pahlawan siapa? Nggak ada. Ketemunya Jenderal Sudirman. Mirip-mirip deh. Ya nggak ada Isi Baal. Nah ini Jenderal Sudirman kan ingat saudara. Dia bawa bambu runcing melawan tanknya Belanda saudara. Waduh, Belanda dilawan sama bambu runcing saudara. Itu arek-arek Surabaya nekat itu saudara. Wow. Nah saudara-saudara Isi Baal bukan nekat, dia perang pakai tombak. Sekali berperang 800 orang terbunuh mati. Bayangkan kalau dia perang sebulan 3-4 kali udah berapa orang, ribuan orang mati di tombaknya Isi Baal. Saudara-saudara, saya ambil kesimpulan aja yang singkat, yang gampang. Kenapa Isi Baal itu diberkati dan diangkat menjadi pahlawannya Daud? Karena dia skillful. Karena dia benar-benar mengerti memainkan tombak. Karena dia tahu waktu tombak di tangannya dia bisa melakukan dengan baik. Dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kita sekarang, what is in your hands? Apa karunia yang Tuhan berikan di dalam hidupmu? Apa skill yang Anda miliki hari-hari ini? Coba semua buka tangannya. Saya juga mau lihat yang ada di Facebook. Coba dilihat tangannya. Coba dilihat semua dibuka tangannya. Apa yang ada di tangan saudara? What is in your hands? Garis-garis Pak. Putus-putus atau lempeng. Apa yang ada di tangan saudara? Bekasnya tergores pisau Pak. Saudara-saudara, itu pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Musa. Tuhan panggil Musa. Musa, bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan, aku nggak bisa bicara Tuhan. Aku nggak pinter ngomong Tuhan. Gimana aku harus bicara? Tuhan cuma tanya begini. Musa, what is in your hands? Tongkat Tuhan.
Lemparkan tongkatmu jadi ular. Saudara-saudara, kalau saudara belajar di kitab Keluaran, Imamat dan sebagainya, tongkatnya Musa itu membuat mujizat begitu luar biasa. Air jadi darah, tongkatnya Musa jadi ular, diangkat tongkatnya, laut merah terbelah, air yang asin jadi tawar, gunung batu dipukul pakai tongkatnya Musa keluar air. Banyak mujizat demi mujizat terjadi. Karena apa? Musa menggunakan what is in his hand. Saudara-saudara, suatu saat Daud diperhadapkan dengan musuh Goliat yang besar. Saul berkata, harus pakai itu senjataku, harus pakai rompi tentaraku. Saudara-saudara, Daud coba pakai apa yang selalu dipakai oleh Saul, kebesaran. Dia nggak mampu, bahkan Daud hampir jatuh. Dia berkata, saya nggak terbiasa itu. Dia cuma gunakan ketapel yang setiap hari ada di tangannya. Dia bunuh singa dengan ketapelnya, dia bunuh harimau, serigala, beruang, dan semua dengan ketapel. Pelenting katanya orang Semarang. Saudara-saudara, apa yang di tangannya Daud, itulah yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Yusuf, saudara-saudara, apa talenta Yusuf? Mimpi dan mengartikan mimpi. Dia sampai ke istananya Fir'aun. Kenapa? Mengartikan mimpinya Fir'aun. Pertama dia harus mengartikan mimpinya juru makan dan juru minum. Karena karunia yang Tuhan berikan di dalam hidupnya Yusuf, itulah yang membuat dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya nggak tahu karunia Tuhan apa yang ada dalam hidupmu. Di sini ada beberapa bapak-bapak yang pintar masak. Tuhan akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Promosi itu nggak jauh-jauh, berkat itu nggak jauh-jauh. Selalu memakai apa yang ada di tangan saudara. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu di sini ada yang pintar masak juga. Jangan-jangan salah satu makananmu yang kau masak akan menjadi menu favorit di seluruh Philadelphia. Tepuk tangan dulu, amin. Kita nggak pernah tahu. Saudara, saya dari kota kecil, ini ada kakak saya, Lumajang, sering diplesetkan Lumejang. Tapi saya kasih tahu, ada pabrik terbesar di Lumejang yang kota lain tidak punya. Saudara guess apa? Pabrik Biting. Tahu Biting? Tusuk gigi. Tusuk gigi yang saudara pakai itu semuanya sebagian besar dari mana? Lumejang, saudara. Bayangkan, saya bikin dari kota kecil, saudara. Kalau saudara masuk di kota Lumajang, di halaman pertama dari kota itu ada pisang besar, namanya pisang agung. Pernah aja? Itu dari segini sampai bawah, gede, saudara. Bisa setengah badan saya. Itulah yang menjadi kekasan kota Lumajang. Sehingga waktu orang ke Lumajang selalu tanya, mana pisangnya? Mana keripik pisangnya? Cari pisang yang gede-gede, saudara-saudara. Mungkin gedenya seperti Jasin, bahkan lebih lagi. Saudara, setiap kota pasti punya ciri khas. Yang dari Madiun, ngandalin pecelnya Madiun. Yang dari Bangkal, ngandalkan bebeknya. Yang dari Palembang, ngandalkan empek-empeknya. Aduh, yang dari Bangka, itu apa namanya, babi gulingnya. Wah, saudara-saudara. Dan sebagainya. Itu berarti Tuhan itu fair, adil buat setiap hidup kita. Setiap Anda punya karunia, setiap Anda punya skill, setiap Anda punya keahlian. Dan mari kita mengerti keahlian kita, kita gunakan dengan kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan berkati kita, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Setuju katakan amin? Kau nggak katakan amin? Amin. Kalau saya dengar Dr. Tommy seminar, saudara, waduh, Dr. Tommy ini dapat dari mana informasi, saudara, bisa komplit, jelas. Dan saya melihat waktu Dr. Tommy seminar, itu semua dokter-dokter ikut seminar, saudara, dan tanya semua. Dan semua bisa dijawab dengan baik sama Dr. Tommy, saudara. Karena apa? Ada karunia, ada gift yang spesial, yang coba dikembangkan dan terus setia dikerjakan. Mungkin Dr. Tommy nggak bisa nyanyi di sini, saudara. Gak seperti Lia nyanyi, saya seperti saya. Sorry saudara, saya nggak pamer, saya nggak sombong. Seminggu itu kita mimpin pujian 12 sampai 14 kali, bahkan suaranya nggak habis. Ya enggak, kenapa? Ya itu karunia kita. Coba Dr. Tommy, mau Dr. Tommy mimpin pujian 12 kali, senyum-senyum dia.
Bisa Tante Elis kira nggak bisa. Setiap kita punya panggilan dan pilihan Tuhan. Yang Tuhan sudah tentukan. Ada yang ngajar, ada yang masak, ada menjadi ibu rumah tangga yang membuat anak-anak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Titel saya cuma DRS Pak, di rumah saja. Jangan bilang ibu-ibu di rumah saja nggak penting-penting, saudara-saudara. Karena apa? Waktu anak-anak kita dididik, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka akan menjadi produk-produk yang luar biasa dalam nama Yesus. Menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Katakan amin. Daripada Anda titipkan di daycare. Saya masih ingat dulu saya nggak sebutkan. Saya ngembalakan. Saudara, ada anak-anak kecil, saudara. Anak kecil masuk ke sekolah minggu. Ini kok semuanya anak-anaknya kok dipukulin, anaknya kok dijatuhkan nama. Saya nggak, kenapa kamu seperti? Iya, ditaruh ke daycare, sama daycare-nya nggak diurus. Setiap hari ditontonin Smackdown, saudara tahu Smackdown? Jadi di TV-nya tempat orang yang terima daycare itu bapaknya suka nonton Smackdown dan anaknya juga nonton Smackdown dari pagi sampai sore, sehingga waktu dia pergi ke sekolah minggu teman-temannya di Smackdown semua, saudara. Waduh, saudara, bingung. Jadi by the way, jangan saudara pikir menjadi ibu mengasuh anak-anak tidak penting, karena kita percaya mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya cerita sedikit ya. Anda mungkin dengar cerita ini. Ada seorang encim yang suka masak bubur ayam. Waktu krisis ekonomi, warungnya tutup di Surabaya, dia pindah ke Bali. Di Bali dia coba masukkan bubur ayamnya di hotel-hotel, saudara. Dia tawar-tawarkan. Saudara, nggak ada customer yang terima bubur ayamnya dia di tahap-tahap awal. Tetapi saudara-saudara, dia setia terus. Setiap hari Sabtu dia datang ke gereja. Dan jam 10 sampai jam 12 itu ada doa puasa dari situ. Dia masakin bubur untuk para pendeta. Wah, saudara ngasih berkat kepada pendeta, berkatmu besar luar biasa. Katakan amin. Jangan lupa traktir pendetamu. Haleluya. Pesan sponsor. Just joking. Saya udah kenyang, saudara. Kegendutan malah. Nah, saudara, terus setiap minggu dia datang bawa bubur ayamnya. Dan dia ngomong begini sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta, kami sedang mulai usaha yang baru di Bali, masak bubur ayam. Tolong doakan supaya bubur ayamnya ini laku dan bisa. Saudara, setelah didoain, suatu saat encim ini yang dari Surabaya ini memasukkan bubur ayamnya di salah satu hotel yang gak terlalu besar, tetapi hotelnya itu unik, hotelnya ini menarik. Nah, saudara-saudara, suatu hari hotel ini kedatangan tamu istimewa. Dan waktu dia makan bubur ayamnya, bahasa Prancisnya, ibu ini kesengsem, saudara-saudara. Hauce senjimping katanya, saudara, senang. Dan setiap ibu ini ke Bali selalu nginep di hotel ini. Dan saya mau beritahu, ibu ini namanya Ibu Tin Soeharto, saudara-saudara. Ibu Tin Soeharto senang bubur ayamnya encim ini. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Simple loh, saudara, simple bubur ayam, saudara. Bapak Ibu saudara, suatu hari, ini cerita benar, saya nggak nambahin, saya nggak ngurangin. Suatu hari, encim ini dapat telepon dari Cendana. Dia bilang gini, Cim, besok lusa ada pesawat Garuda yang pergi ke Bali untuk jemput kamu. Semua wajan, dandang, bubur, semua dibawa naik pesawat. Karena apa? Hari itu kalau nggak salah tahun 94, Indonesia menjadi tuan rumah KTT non-blok 52 presiden. Saya masih ingat Bill Clinton lari-lari dikawal sampai panser. Saudara masih ingat, saudara? Saudara yang mungkin ya bukan generasi saya, saudara, ini generasi saya. Masih ingat tuh dari Jakarta sampai Bogor dirias luar biasa, saudara. Karena ada banyak kepala negara, saudara-saudara, yang akan KTT. Dan saudara bisa bayangkan, encim ini dipanggil jauh-jauh dari Bali, ditransfer ke Surabaya untuk menyediakan makan bubur ayam buat presiden-presiden dari seluruh dunia. Tepuk tangan dulu.
Saya pengen ngerasain buburnya kayak opo iki saudara. Presiden-presiden semua makan bubur ayamnya. Selesai 3-4 hari, selesai konferensinya, dia didudukkan. Dan Putin ngomong gini, Jim, semua orang suka bubur ayammu. Langsung ini pertanyaan yang sakti, saudara. Dia tanya, saiki kowe njaluk opo? Sekarang kamu minta apa? Dan Jim ini langsung doa mikir, ini minta apa ini? Minta apa? Saudara-saudara, dan Jim ini langsung ini, Ibu Tin, kami punya gereja. Gereja cari izin sulit. Ngajukan ke Kapolda Bali ditolak. Ngajukan ke Gubernur Bali ditolak. Maaf Mbak Nena, karena masih Hindu kan sulit. Oh iya, oke, siapa pendetamu? Dia sebutkan, pendeta saya kan. Oh yang kau Jepang sipit itu ya. Timotius Arifin, pendeta namanya Timotius Arifin. Iya betul. Oke, beres. Saudara-saudara, dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, izin gereja langsung lolos. Dan sekarang kalau ada gereja di Lembah Pujian yang bisa nampung hampir 5.000, semua beritahu izinnya Tuhan memakai Encim pemasak bubur ayam. Memang hari itu presidennya Indonesia adalah Pak Soeharto, tetapi di atasnya Bu Soeharto masih ada Ibu Tin Soeharto, saudara. Sehingga apa? Izinnya semua lancar. Dan sekarang nama Tuhan dipermuliakan di Lembah Pujian karena ada Encim yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wow, ketua pembangunannya bingung. Mereka coba ngeplay ke governor, ngejak ngeplay di semua ditolak. Tapi saudara-saudara, ada seorang Encim yang dipakai Tuhan dengan luar biasa karena tangannya gifted untuk masak bubur ayam. Wah ini semangat nih, setelah gereja nih semua masak nih ibu-ibu ini, haleluya. Langsung belanja nih Pak Benny, saya dengerin khotbah ada yang masak fuyung hai, capcay, hai barongsai, haleluya. Nah, Tuhan pakai apa yang di tangan kita untuk kemuliaan namanya. Setuju katakan amin? Saya tidak khotbah yang mulu-mulu, yang simpel saja. Saudara nggak usah nyontoh orang lain. Beda, saudara. Tuhan kasih karunia dalam hidup kita beda. Mari kita kerjakan, mari kita berdoa. Panggilanku itu apa? Giftku itu apa? Karuniaku itu apa? Yuk kita setia mengerjakannya. Seperti isi Baal. Dia berkata, hari ini saya main tombak, minggu depan saya main pedang, minggu depannya saya main panah, minggu depannya lagi saya naik kuda. No. Dia ngerti panggilannya dan dia mengerjakan dengan setia. Dan pasti saudara-saudara, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Saya boleh sharing ya, ini agak dalam ya, nggak apa-apa ya. Saya salam aja. Bapak Ibu Saudara, selama pandemik ini kita pingin ibadah online. Jujur saudara. Ini ada Bro Hendra, Marcella, kita coba ibadah online gimana supaya bagus. Kameranya dipindah, ditambah sana, diedit semua. Jujur. Kok viewernya nggak banyak ya? Viewernya kok nggak seperti Debbie Basir 20.000, seperti ini Henny Christian yang kok nggak banyak ya? Tuhan ngomong gini, ini bukan panggilanmu. Kerjakan apa yang kau bisa. Dan saudara, saya ngerti panggilan saya, mesbah keluarga. Karena apa? Waktu saya nyanyi sama Jesslyn, sama istri saya, itu yang lihat 1.000 lebih. Saudara, karena apa? Dia lihat Jesslyn yang semangat muji Tuhan. Saya ngomong, ya udah, that's it. Panggilan kita ini. Mesbah keluarga setiap hari. Ngajak Jesslyn nyanyi. Salam saudara saya kebrebet-brebet, kadang salah ngomong. Tapi itu justru viewernya jauh lebih banyak. Karena banyak orang diberkati. Dapat SMS dari mana-mana. Setiap saya bawa Jesslyn di rest area, di restoran semua. Oh anak ini pintar nyanyi. Oh ini saya segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya ngerti sama istri saya. Kita jangan tiru-tiru pendeta yang lain. Kita jangan tiru hamba-hamba Tuhan yang lain. Ngajak ada kita, anak kita nyanyi nyembah Tuhan, mesbah keluarga. That's it. Itu panggilan kita. Itu panggilan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita. Dan kita mau melakukan dengan setia. Katakan amin, saudara. Saya kaget, saudara. Saya masuk, waduh paling banter kalau saya khotbah viewernya 200, 300. Begitu Jason sekali khotbah viewernya langsung 1,2
ribu saudara. Aduh, saya ngomong, ya wes Jasin, kamu sering khotbah aja, mami yang mimpin pujian, papi yang gitar aja saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak usah contoh orang lain. Tuhan pakai kita di mana? Yuk kita setia melakukan. Karena waktu kita setia, Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Anda semua cantik, Anda semua ganteng. Gak usah niru Jennifer Lopez, gak usah niru Angelina Jolie, gak usah niru semua saudara. Krisdayanti, semua Anda diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan cinta Anda dan mengasihi, dan Anda akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wow, yang di rumah berkati, amin. Amin. Atau yang ngantuk yang di rumah, wah aku nggak disapa. Salam, aku wawa, salam Ciheni, haleluya. Lanjut saudara-saudara. Apa atau siapa yang kedua yang menjadi pahlawannya Daud? Nah ini keren saudara-saudara. Saya senang nih poin yang kedua. Yang kedua namanya Sama, anak Age. Sama anak Age. Kenapa dia diangkat menjadi pahlawannya Daud? Saudara-saudara, pahlawan itu biasanya bertarung ya, menjaga permaisuri kayak pas pampres gitu saudara, atau secret service, menjaga anak-anak raja, keluarga raja, menjaga istana raja. Dia mati-matian mempertahankan nyawanya raja, makanya dia diangkat jadi pahlawan. No. Sama anak Age ini diangkat jadi pahlawan karena apa? Saudara-saudara, suatu saat Daud itu saudara mempercayakan kepada Age itu ladang, sebidang ladang, gak besar, sebidang ladang yang penuh dengan kacang merah. Orang Manado ngomong Brennebon, kacang merah, bukan bibir merah ya, kacang merah. Dan apa yang terjadi? Waktu dipercayakan sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah, dikatakan Sama berdiri di tengah ladang. Dia mempertahankan ladang itu. Semua teman-temannya lari. Orang Filistin mengejar dia. Orang Filistin maju. Saudara, sama dengan setia. Sama dengan segenap hati. Sampai titik penghabisan darah. Saudara, dia bertarung mempertahankan ladang kacang merah. Saya ngomong, saya sempat garuk-garuk kepala nih. Orang ini nekat banget. Dia bertarung bukan mempertahankan raja, bukan menjaga permaisuri atau anak-anaknya. Nah. Dia bertarung mempertahankan ladang yang penuh dengan kacang merah. Semua orang Filistin dikalahkan dan akhirnya mati. Dan Sama memperoleh kemenangan. Saya mikir ini Sama ini dulu pasti orangnya miskin. Orang miskin dikasih kepercayaan kecil, dipertahankan. Mungkin karena dia tidak pernah punya ladang. Waktu dia dipercayakan perkara yang kecil, dia kerjakan dengan setia. Waktu dia dipercayakan oleh Tuhannya ada responsible yang kecil, dia kerjakan dengan segenap hati. Nah saudara, saya mau beritahu, perkara yang besar selalu dimulai dari yang kayaknya nggak jelas nih. Perkara yang besar selalu dimulai dari apa yang kecil. Nggak mungkin perkara yang besar tiba-tiba gede pak. Ini maaf lahir batin. Pak Benny doain saya supaya saya punya duit 1 juta US. Terus apa? Kalau saya punya duit 1 juta US, saya akan kasih persembahan ke gereja. Saya ngomong, kalau 1.000 aja nggak mau kasih persembahan, apalagi 1 juta gitu loh. Ya, amen. Kalau Jakarta Cafe aja nggak mau neraktir, apalagi yang lain sudah. Kalau $5 aja nggak bisa memberi, kok minta 1 juta US, saudara. Dimulai dari yang kecil. Daud itu pemimpin yang mulai dari kecil. Dia cuma membelakan 2-3 ekor kambing domba. Dia kerjakan. Begitu ada singa, dia hadapin saudara-saudara. Dia ada beruang, itu kalau di filmnya Jaslyn. Dia menghadapi beruang dengan ketapel, nyawanya dia perhitungkan, dia pertaruhkan. Untuk apa? 2-3 ekor kambing domba. Dia setia. Waktu dia sudah mau mati, dia menyebutkan,
Wow, ini luar biasa membunuh. Banyak tentara ini membunuh. By the way, dia ingat ada satu pahlawan yang saya suka, saya demen ini. Orang Jakarta ngomong, aku demen ini. Satu namanya Sama. Tak kasih kepercayaan, jaga ladang penuh kacang merah. Dipertahankan sampai akhir hidupnya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Rick Joyner pernah nulis buku dan saya baca nangis, saudara. Dia diangkat ke surga. Dia lihat ketemu dua orang di surga. Pertama, ada seorang jemaat yang selalu belikan tiket pendetanya. Kalau pendetanya mission trip kemana-mana, ke Afrika, ke Kalimantan, kemana, dia selalu bayarin tiketnya pendetanya supaya Injil diberitakan. Yang kedua, dia kaget. Ternyata dia di surga ketemu encim-encim yang setiap pagi nyapu halaman depan gereja. Setelah doa pagi, dia nyapu halaman depan gereja. Ternyata encim itu ketemu di surga. Karena apa? Kecil bagi manusia, berharga bagi Tuhan. Kecil di pemandangan manusia, tapi bagi Tuhan itu penting. Sama mungkin diremehkan. Sama gak pernah bunuh 800 orang, gak pernah bunuh ribuan orang. Gua nih main tombak tuh, muter-muter, mati semua. Apa prestasimu Sama? Saudara, mungkin Sama kecil di hadapan teman-temannya. Tapi Daud berkata ini, dan ini isi hatinya Tuhan. Tak percaya perkara yang kecil, mengerjakan dengan setia. Siapa yang mau setia? Kalau engkau setia, itu kunci keberhasilan di dalam pelayananmu. Kunci keberhasilan dalam bisnismu. Hari ini saudara dapat income $500 sebulan. Waktu saudara terima, ngucap syukur, terima kasih, kembalikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak kaget kalau saudara bulan depannya diberkati lebih lagi. Tapi jangan kebalikan. Tunggu Tuhan sampai 1 million baru aku ngasih. Tuhan ngomong, Fred, yang kecil aja gak mau ngasih. Saudara-saudara, semua. Gak apa-apa ya bendahara, gak apa-apa ya saya share ini bendahara, gak apa-apa ya elder, gak apa-apa. Kita persembahan pertama di gedung gereja yang pertama kita nyewa. Itu dapatnya cuma $90 untuk bayar sewa gedung, minus $10, saudara. Itu pakai uangnya. Bahkan jangan ke gereja Pak Beni. Pak Beni gak punya duit, sukanya makan duit. Duitnya siapa dimakan? Saya bersaksi ya, gak apa-apa elder koymen. Plus hari ini Bapak Ibu saudara, saldo kita hampir 30.000 US dollar. Dan kita gak pernah punya saving. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kita hari ini diberkati luar biasa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan-Nya bagi nama Tuhan. Karena kita terus setia memberi, terus setia menabur. Saudara, nabur jangan nunggu banyak dulu. Justru waktu kita masih kecil, kita belajar menabur. Supaya waktu kita diberkati, Tuhan akan terus mempercayakan perkara-perkara yang dahsyat lagi, yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang setia. Everybody know Rick Warren, purpose driven life. Itu nulis buku, kalau nggak salah laku 20 juta. Nah, dia gembala di California, jemaatnya hampir 20.000, jemaatnya Tuhan. Yang ngomong gini, kenapa saya diberkati? Salah satunya karena papa saya juga pastor, 30 tahun lebih mengembalakan di Texas. Jemaat yang digembalakan nggak lebih dari 400 jiwa. Tapi papi saya setiap pagi, siang, sore melayani. Dan ditanya, kenapa papi sukses? Karena angkongnya Rick Warren, opanya Rick Warren juga seorang pastor di Virginia, dekatnya Grace. Tapi selama hampir 20 tahun, jemaatnya digembalakan gak lebih dari 40 orang. Saudara. Tapi dia setiap pagi, siang, sore setia. Anaknya diberkati, cucunya diberkati luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda setia, bukan hanya Anda yang diberkati, anak cucumu akan diberkati luar biasa. Bukankah janji Tuhan, the second generation will do greater thing. Saya masih ingat Mayor Kenny, kita mengibarkan bendera merah putih di
City Hall Philadelphia. Mayor Kenny ngomong, I'm not surprised one day we going to have Mayor of Philadelphia originally descendant of Indonesia. Saya ngomong amin. Arek-arek Surabaya Indonesia salah satunya akan jadi mayor di Philadelphia. Kau katakan amin. Dulu memang papa mamanya masuk pabrik-pabrik, melamar pabrik-pabrik, gajinya limosin 5,5, amplop setan, roti setan semua awal. Tapi the second generation dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita nabur setia ngerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang saya sama istri saya ngomong begini, jangan iri ya. Kalau ada pendeta ini diberkati, pendeta jangan iri. Kenapa? Lihat papa mamanya dulu, mereka hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Makanya anaknya diberkati, makanya sayang kita harus nabur yang baik. Sehingga nanti Jesslyn dan adiknya dipakai Tuhan lebih dahsyat dari kami. Karena apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Terakhir, ini anak-anak harus turun nih, kunci nih ya. Warning nih, mau selesai. Yang di Zoom diberkati, yang diberkati di Zoom lambaikan tangan. Yo, thank you, baik. Lanjut ya, terakhir ya. Wow, saya janjinya khotbah singkat, tak tahunya tambah panjang ini. Haleluya, anak-anak sudah turun. Oke, yang terakhir, that's it. Abisai, anak Yoab. Adiknya Yoab. Abisai berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk Daud. Saudara-saudara, Daud suatu saat haus, dia ingin minum. Abisai nerobos pertahanan musuh, nerobos skemanya musuh. Dia mengambil air untuk minumnya Daud. Dan waktu Daud mendapatkan minum itu, Daud berkata, aku gak layak minum ini. Aku persembahkan air untuk kemuliaan Tuhan. Saudara baca pasal yang ke-23 ayat 14 dan ayat 18. Pahlawan yang ketiga namanya Abisai. Jadi Daud lagi haus, dia minta air. Abisai nerobos pasukannya musuh. Waktu musuhnya sedang tertidur, waktu musuhnya terlelap, Abisai nerobos, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya belajar dari Abisai, saudara. Abisai ini adalah seorang yang loyal. Abisai ini benar-benar loyal kepada Daud. Saudara-saudara, Abisai itu ketemu Daud di Gua Abdullam. Abisai waktu itu dikejar-kejar oleh penagih utang, nggak punya duit, dia nggak tahu hidupnya, nggak ngerti apa yang akan terjadi tentang masa depannya. Tetapi dia ketemu Daud, dia jadikan Daud mentornya, dia dilatih Daud, dia diajar oleh Daud. Abisai nempel sama Daud, melayani, menyembah, memuji Tuhan bersama dengan Daud, dimuridkan oleh Daud. Saudara-saudara, Abisai akhirnya menjadi pahlawan prajurit yang tangguh. Karena apa? Dia nempel, dia dekat dengan Daud. Saya belajar suatu saat Daud mengalami pemberontakan Absalom. Dia lari saudara-saudara dari istananya. Salah satu tentara prajurit yang selalu ada bersama dengan Daud namanya adalah Abisai. Susah senang dia nempel sama Daud. Bapak Ibu Saudara, saya ingat di Kejadian 12:13 ada Lot dan Abraham. Lot ini keponakannya Abraham. Lot itu nggak punya apa-apa. Lot itu miskin, sama seperti Abraham mungkin waktu dulu di Ur Kasdim. Waktu Tuhan panggil Abraham dari Ur Kasdim, dia pergi. Lot dompleng Abraham. Lot ikut Abraham. Kejadian 13:14. Mereka diberkati, Lot punya banyak ternak, Lot punya banyak orang-orang staf yang bekerja untuk dia. Tapi akhirnya Alkitab berkata Lot memilih Sodom dan Gomora daripada memilih loyal kepada Abraham. Padahal kalau Lot diberkati karena Abraham. Kenapa Lot diberkati? Karena janjinya Abraham. Janjinya Tuhan kepada Abraham. Makanya bahasa Surabayanya, Lot itu kecipratan berkatnya Abraham. Saudara, Abisai ini jadi pahlawan yang luar biasa. Karena Abisai tahu ada urapan Tuhan dalam hidupnya Daud. Ada panggilan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidupnya Daud. Oleh sebab itu Abisai terus saudara dekat dengan Daud. Supaya jangan-jangan dia kecipratan berkatnya Tuhan dalam hidupnya Daud.
Saya nggak tahu saudara, itu protokolnya Tuhan, itu caranya Tuhan. Sebelum Tuhan memakai Yosua, Yosua dimentor sama Musa. Sebelum Elisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada Elia yang mementor Musa. Sebelum Timotius dipakai Tuhan, dia digembalakan, dimentor oleh Paulus. Dan berkatnya Paulus, urapannya Elia, dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya Musa itu transfer pada Yosua, Elisa, dan Timotius. Maaf, makanya orang berkata, show me your friend or show me your teacher and I will show you your future. Dengan siapa Anda dekat, dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara dekat, maka saudara akan tahu masa depan kita. Karena kalau kita dekat dengan seorang yang baik, saya percaya influence yang baik akan terjadi atas hidupmu. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang gak baik, maka influence yang gak baik akan terjadi. Nah saudara, 20, 30, 10 tahun ke depan, saudara pasti seperti orang yang ada di dekatmu. Abisai dekat dengan Daud, kasih karunia Tuhan, pengurapan Tuhan, berkatnya Tuhan mengalir dalam hidupnya Abisai karena dia loyal kepada Daud. Ada jemaat kemarin tanya, Pak Benny kok ikut aja sama Pak Tim? Ayo Pastor Benny nyanyi ini, Pastor Benny nyanyi ini, Pak Tim melayani. Ini pembina saya susah. Jujur, 3 hal penting dalam hidup saya. Ya susah, ini pembina saya cerita aja. Setelah itu saya selesai, I'm done. Saudara, waktu saya jadi full timer di Indonesia, gaji saya cuma 400.000, bukan dolar, rupiah. Pingin sekolah ke Amerika, mana bisa? Karena satu bulan, 1 tahun waktu itu biayanya 8.000 US dollar dan doanya itu 15.000. Saudara, Pak Tim ditaruh Tuhan untuk ngirim saya ke Medan, gantiin saya jadi pengkhotbah. Sampai di Medan ada seorang ibu pengusaha minyak memberkati kami dan nyekolahkan kami, saya ke Amerika. Saudara, itu tahun 2001. Tahun 2006 saya sudah selesai sekolah di Iowa. Ini ada Dr. Tommy. Saya sudah selesai, saya mau pulang, saya mau ke Kelapa Gading. Kita mau ke Kelapa, saya mau melayani di Kelapa. Saya suka Kelapa Gading, zaman itu enak, pokoknya semua makanannya enak. Apa yang namanya Wiro Sableng, saudara, orang Kelapa Gading tahu Wiro Sableng dan angke. Wah itu enak, pokoknya gereja-gereja dekat situ enak. Saudara, saya sudah mau berangkat, Pak Tim telepon, Benny, berangkat ke Philadelphia. Kayaknya Tuhan panggil kamu ke Philadelphia. Philadelphia, mana tuh Philadelphia? Saya masih ingat hari Sabtu pagi pesawat saya sampai di kota Philadelphia. Roh Kudus bilang begini, mulai hari ini pelayananmu ada di Philadelphia. Saya kaget. Dan oleh kemurahan Tuhan, 15 tahun saya sudah ada di Philadelphia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. 2014, saudara-saudara, 2014 ini istri saya nih saksinya. Saya sudah mau pulang ke Indonesia, ada jadwal pelayanan. Dan saya masih ingat minggu pertama saya harus khotbah di Medan di depannya Pak Daniel Tansen. Saya senang Pak Daniel Tansen, coba minta. Gerejanya gede, saudara, bukan gede, gede, 10 ribuan jemaatnya. Udah seneng, wah mau berangkat, badai salju di cancel. Saya sedih, saya lemes, di schedule 3 minggu kemudian. Dan Pak Tim bilang, khotbah di GBI Kuningan City. Minggu pagi pertama saya khotbah. WL-nya Angelia Susanto. Dikenalin. Dan akhirnya tak boyong ke Philadelphia. Pak Tim Abraham saya, saudara. Pak Tim itu seperti Daud buat Abisai. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, Tuhan tuh kadang tempatkan orang-orang dalam hidup kita. Maaf, kita nggak nyembah manusia. Semua kita, saya mau beritahu, akan ditaruh Abraham dalam hidup. Cari Abraham. Siapa yang menjadi Abraham dalam hidupmu? Waktu engkau dekat, waktu engkau dimuridkan, waktu engkau mulai bersama, engkau akan kecipratan berkatnya Abraham. Dan sampai hari ini saya merasakan berkatnya Tuhan.
Waktu di lockdown saudara kita nyanyi nih, ada di menara doa, ngejeng, menara doa tiap hari. Yang datang 6, 7, kalau yang datang 9 saya senang, wah songo 9 senang banyak. Setelah 6 bulan kita nyanyi kayak gitu tiap hari, tiba-tiba tim, ayo mimpin penyembahan fajar. Saudara tahu di penyembahan fajar di Zoom itu kadang sampai 350 orang, saudara. Sekali lagi itu terjadi karena saya dapat kecipratan berkat Abraham. Abisai diberkati karena dia dekat dengan Daud. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia jadi pahlawan. Makanya dia menjadi pribadi yang loyal. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Anda akan menemukan Abraham dalam hidupmu. Orang-orang yang tetap pakai Tuhan, ditaruh Tuhan dalam hidupmu, dan akan mengubah hidupmu, dan kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Pas saya selesai. Pertama, what is in your hands? Yang kedua, setia. Yang ketiga, loyal. Abisai loyal kepada pemimpinnya. Yang di rumah-rumah siapkan perjamuan kudus minggu pertama. Saya encourage saudara, kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan, saya ketemu anak-anak Tuhan, cari Abraham. Abraham yang akan membuat engkau bisa cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menemukan destiny Tuhan dalam hidupmu. Nempel sama Abraham, jangan milih Sodom dan Gomora. Maka engkau akan melihat berkatnya Tuhan luar biasa atas hidupmu. Pak Beni, adakah Pak Beni bikin formula baru? No. Ini caranya Tuhan. Sebelum Yosua dipakai Tuhan, dia setia sama Musa. Sebelum Elisa dipakai Tuhan, ada Elia yang mengembalakan dia. Sebelum Timotius dipakai Tuhan, dia digembalakan oleh Paulus. Sebelum Daud dipakai Tuhan, dia dimentor sama namanya Samuel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan orang-orang yang mengasihi saudara, supaya saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Supaya potensi saudara keluar, supaya kemampuan skill dalam hidupmu keluar. Abisai, waktu dia dekat dengan Daud, Daud mendoakannya, Daud mementornya, dan akhirnya dia menjadi pahlawan. Persis seperti Daud. Jadi pakai Tuhan dengan luar biasa. Yuk, kita setia. Kunci saya nggak tahu, memang judulnya pahlawan-pahlawan Tuhan. Tapi kayaknya kesimpulannya satu kata, setia. Setia dengan apa yang di tangan kita. Setia apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan yang terakhir, setia kepada pemimpin atau Abraham yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Maka kita akan diberkati. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Sampai mau setia seperti Tuhan. Gak ada perkara yang besar langsung tiba-tiba terjadi. Saudara, kalau saudara lihat 20 tahun yang lalu, siapa saya? Ini saksinya Bu Tommy, Pak Tommy. Kita mulai persekutuan di rumahnya setiap Selasa ya Bu. Kadang saya baru selesai kerja langsung ke rumahnya Bu Tommy. Kerjanya bersihkan WC, bersihkan ini, jadi janitor. Saudara. Wah, pelayanan susah. Pak Tommy masih ingat kita angkat-angkat kursi 3-4 tahun, susah. Kalau yang datang 15 seneng sekali. Karena di Iowa nggak banyak orang Indonesia. Tapi kalau kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, setia. Di saat sulit setia. Nggak datang yang banyak nggak apa-apa, setia aja sama Tuhan. Ditinggalkan orang setia. Apa yang dipercayakan dengan pada hidup kita, kita kerjakan dengan setia. Dikasih kesempatan melayani, setia. Dikasih berkat, setia memberi, setia bersyukur. Saudara-saudara, seperti Daud, dia pribadi yang setia. Makanya kalau dia lihat ada anak buahnya yang setia, dia seneng banget. Orang Jakarta demen banget. Saya kasih tahu, Tuhan itu seneng banget kalau saudara setia. Karena dia setia. Waktu dia dicambukin, waktu dia diludah, dikasih mahkota duri, dia pikul salib, itu dia setia. Sampai dia berkata, "It is finished," sudah selesai.
Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah setia. Oleh sebab itu kalau ada orang-orang yang setia mengangkat tangan memuji, setia beribadah walaupun susah, dia suka banget saudara-saudara. Karena mereka kata, Benny, Rita, Sansan, Rudi, aku setia. Nah, aku mau engkau setia. Dan aku setia mati bagimu, aku setia berkorban untukmu, aku setia diludahin, setia dicambukin, setia berdarah-darah. Dia setia untuk kita, saudara-saudara. Dia setia. Sorry, temenmu setia. Kalau engkau punya duit banyak, kalau engkau traktir mereka, dia pasti setia, pasti setia. Coba tes. Kalau saudara gak punya uang, gak punya pekerjaan, gak punya duit, mereka pasti berkata, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Goodbye. Aku kenal kamu di mana ya? Ya ampun. Bapak Ibu Saudara, tapi ada pribadi yang setia. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Gak ada duit, susah, di jurang, berhasil. He always next to you. Dia ada di sebelahmu. Temanmu ninggalkan kau, orang-orang ninggalkan kita, tapi Tuhan kita Bapa yang setia. Saya berdoa supaya gini, Anda gak lupa kesetiaannya Tuhan. Anda diberkati setia, Anda susah setia, Anda bergumul setia. Selamanya kita tetap setia mengiring Tuhan. That's it. That's it. Setia sama Tuhan. Semua angkat tangan, baik yang di Zoom, di ruangan ini, onsite, online, YouTube, Facebook, angkat tanganmu dan katakan amin. Terimalah berkatnya Tuhan, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin.